Dan saya punya ilustrasi. Jadi ada sebagian orang kan mengira bahwa ini dari mana ini sesuatu yang nggak bisa tampak. Jadi saya kalau pernah merenung gitu, ini kan sama seperti sebetulnya misalnya hidrokarbon yang dimiliki oleh manusia selama jutaan tahun, itu kan baru ditemukan manfaatnya. Potensi minyak dan gas itu selalu ada di sepanjang kehidupan bumi ini. Tetapi manusia kan baru menemukan itu sekitar 1700, artinya kurang lebih 300 tahun yang lalu. Oh, ada ya minyak dan gas di bumi ini, kira-kira begitu ya. Nah, penemuan ini itu menunjukkan adanya suatu kemajuan, meskipun itu kemajuan di ilmu pengetahuan material ya. Nah, nanti manusia akan menemukan itu, bahwa ada ternyata sosok yang seperti ini yang harus kita dukung. Nah, itu perlu waktu. Manusia sekarang masih mengira bahwa sosok yang perlu didukung itu siapa? Ya yang bisa pameran Ferrari, yang bisa punya uang banyak, yang bisa punya wibawa, yang bisa bangun gedung-gedung. Ya sudah, masih di situ, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa channel Kupas, pada hari ini adalah malam nisfu Sya'ban, dikenal sebagai hari kelahiran Imam Mahdi terutama menurut Muslim Syiah. Oleh karena itu, kami mencoba membahas atau ngobrol lah soal Imam Mahdi ini dan atau keyakinan tentang kemunculan atau keberadaan Mahdi. Tentu saja bersama pembicara kita biasanya, yaitu Ustadz Musa Al-Kazim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik para pemirsa sekalian, Ustadz Musa, kepercayaan atau keyakinan terhadap juru selamat dunia itu sebenarnya tidak terbatas di kalangan umat Islam. Kita juga mengenal ada teori atau konsep soal kebangkitan kedua Yesus di kalangan umat Nasrani, lalu juga mesianisme di kalangan umat Yahudi. Saya tidak tahu apakah di umat beragama lain seperti Hindu, Buddha itu ada semacam keyakinan itu. Tapi setidaknya ada keyakinan bahwa nanti di akhir zaman atau menjelang akhir zaman akan ada juru selamat yang akan mengembalikan atau memperbaiki dunia inilah, begitu kiranya. Sebenarnya mengapa keyakinan seperti itu muncul, Ustaz? Terlepas dari dalil-dalil nakli atau dalil-dalil teks suci Al-Quran atau Al-Hadis. Ya, saya kira seperti yang sudah Anda sampaikan, bahwa keyakinan tentang keberadaan seorang juru selamat ini sebetulnya embed atau menempel dalam keyakinan manusia akan datangnya keadilan. Dan keyakinan itu insting manusia yang ingin mencari keadilan itu dan mengharapkan terrealisasinya keadilan di muka bumi. Juga insting ini seiring dengan perasaan aktual dan objektif manusia akan ketidakadilan yang selalu terjadi, penindasan yang masih sering dia temukan dalam berbagai level dan dimensi yang berbeda-beda ya, baik yang bersifat personal, emosional, maupun yang bersifat spiritual, intelektual, maupun sosial politik yang lebih jelas, sosial politik ekonomi yang lebih tampak. Nah, inilah dua hal ini yang akan selalu mencetuskan sebuah harapan yang tidak mungkin bisa hilang. Ini harapan yang ada pada setiap manusia. Bahkan kalaupun manusia itu tidak meyakini agama, dia akan tetap meyakini adanya keadilan. Jadi keinginan atau harapan dia akan keadilan itu tidak harus dia seorang yang meyakini suatu agama utuh atau sebuah sistem keyakinan keagamaan tertentu, tidak harus.
tetapi keyakinan itu akan ada pada setiap manusia dari mulai dia bisa merasakan adanya ketidakadilan di satu sisi dan merasakan betapa dia ingin mendapatkan keadilan. Ketika perasaan itu muncul, maka pada saat yang sama tidak akan pernah hilang perasaan itu dari dalam diri manusia. Jadi, Oke, dia akan tapi selalu bersama manusia. kenapa ya tentu saja kita saya sendiri secara pribadi merasakan tanpa harus misalkan memverifikasi secara objektif dengan orang lain. Saya pribadi juga merasakan kalau mendapatkan ketidakadilan itu marah, kecewa dan sebagainya, atau melihat ketidakadilan juga ada perasaan kecewa atau geram sebagainya. Tapi kenapa mesti dipersonifikasi oleh figur seseorang gitu? Karena pada akhirnya yang bisa menjalankan keadilan itu ya manusia itu. Jadi haruslah sosok manusia, bukan misalnya kita tidak mungkin kita secara logis percaya bahwa keadilan itu akan datang dari pepohonan atau keadilan itu akan dijalankan oleh sungai tertentu atau datang dari gunung. Itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Manusia ingin keadilan yang dihadirkan dan dilaksanakan oleh manusia yang bisa relate atau nyambung dengan keinginan keadilan dia. Boleh jadi dia tidak artinya manusia yang normal ya, tapi kalau manusia yang lagi emosional marah, dia mengharapkan keadilan misalnya dengan datangnya badai, udahlah biarin aja ini semuanya kena misalnya tsunami biar hancur lebur. Tapi itu kan tidak suatu perasaan yang tidak konstan ya. Sekali-kali ketika manusia marah dan lagi dalam keadaan membara, mungkin dia punya harapan keadilan itu datang dengan sebuah musibah besar atau kehancuran atau prahara dan lain sebagainya. Tapi pada umumnya manusia normal yang waras, dia akan mengharapkan keadilan itu tetap datang dari seorang manusia karena dia tahu datangnya keadilan dari seorang manusia akan melahirkan keadilan yang manusiawi, berperi kemanusiaan, keadilan yang berperi kemanusiaan. Oleh sebab itu harus ada sosok yang mewakili cita-cita di satu sisi dan perasaan harapan akan keadilan itu di sisi yang lain. Mengapa menegakkan keadilan itu tidak dipersepsi sebagai upaya kolektif manusia begitu? Kenapa mesti satu orang, maksud saya gitu kan? Kalau melawan ketidakadilan atau kejahatan itu kan harus bersama-sama, tidak mungkin satu orang begitu kan? Apalagi kalau kita melihat zaman sekarang, dan tidak mungkin kita menunggu datangnya keadilan. Itu kan mirip seperti utopian kita ini kan, menunggu datangnya keadilan. Artinya toh nanti juga akan datang nih, kalau keyakinan, kalau saya meyakini akan datangnya keadilan, nanti juga akan adil, biarkanlah gitu kan. Nah itu bagaimana kalau pertanyaan seperti itu, Zat? Ya, datangnya keadilan secara kolektif mesti dimulai dari satu orang, Pak Irman. Gak mungkin kita meyakini keadilan itu kolektif, tiba-tiba semua orang akan menegakkan keadilan. Tidak mungkin. Harus ada satu sosok yang katakanlah kulminasi dari penegak keadilan. Jadi dialah yang mengkulminasi harapan semua manusia. Jadi satu sosok ini tentu tidak akan berbuat sendirian, dan tidak mungkin dan tidak ada itu cerita seperti itu. Tetapi dia mempersonifikasi harapan manusia tentang keadilan kolektif itu. Karena sesuatu yang kolektif tidak bisa terjadi kecuali ada individu yang menjadi pemicunya atau inspiratornya atau penggeraknya. Dan individu ini akan diikuti oleh individu-individu lain. Oleh sebab itu saya tidak percaya bahwa keadilan yang akan dilahirkan oleh seorang Imam Mahdi akan berjalan dengan cara-cara yang sudah dicoba sebelumnya gitu. Artinya cara-cara keadilan yang sudah pernah dicoba sebelumnya yang tidak melahirkan keadilan, melahirkan konflik dan ketidakadilan dan penindasan yang lebih parah, yaitu seorang ahli panglima perang yang punya kekuatan militer yang besar, kekuatan katakanlah hard power ya, kekuatan kasar keras yang besar. Saya tidak bisa percaya seperti itu karena itu sudah dicoba dan itu tidak melahirkan keadilan. Maka itu sosok Imam Mahdi itu adalah pemicu atau kulminasi. Pada akhirnya manusia kan harus berpikir ada satu dulu, baru dari satu ini akan berkembang. Minimal dia didukung oleh sekelompok orang, makin besar maka dia menjadi ide kolektif. Ini maksud antum, apakah Imam Mahdi itu kulminasi dari energi keadilan dari banyak individu, atau dia yang akan menghidupkan energi itu dari banyak individu tadi?
mutual. Jadi dia sendiri menghidupkan, karena dia sebagai sebuah konsep akan membawa manusia untuk yang mencari keadilan. Tentu manusia yang mencari keadilan, tapi manusia yang tidak mencari keadilan ya akan menentang dia, bila perlu menghalangi dia atau memerangi dia dan membunuh dia dan seterusnya. Tapi manusia yang mengharapkan keadilan akan konsep ini akan energize ya, mengelektrifisir harapan itu di dalam dirinya. Di satu sisi seperti itu, di sisi lain juga akan dia ya juga yang akan memimpin gerakan keadilan dan pembebasan manusia dari penindasan itu. Jadi ini ide, di satu sisi dia adalah pengilham atau inspirator dan motivator untuk tumbuhnya keadilan. Di satu sisi benar, di sisi lain dia sendiri juga perlu ide tentang penegakan keadilan itu menyebar di sebanyak mungkin orang yang kelak akan mendukung dia. Jadi ini mutualisme, simbiosis, bukan satu terus kemudian yang lain tidak. Maka itu keyakinan tentang sosok ini ada di dalam semua agama juga, dan bukan hanya agama Pak Irman. Bahkan semua ideologi, bahkan ideologi yang tidak, katakanlah tidak percaya kepada suatu realitas gaib atau realitas non-material, materialisme, komunisme, semuanya percaya akan adanya satu sosok ya yang akan menegakkan keadilan, memberikan kesetaraan pada semua. Misalnya kalau kita kembali kepada komunisme yang sekarang ini bisa kita katakan yang ada sebelumnya di Uni Soviet atau Rusia, atau yang ada di China, atau yang ada di Korea Utara, semuanya katakanlah ini ideologi yang kita bicara tentang komunisme bukan untuk membahasnya, tapi ideologi yang tidak percaya dengan adanya realitas imaterial kan, tidak ada realitas non material pun ideologi ini pun percaya adanya satu sosok yang akan memberi keadilan dan melepaskan masyarakat dari penindasan. Tetapi di sisi lain maksud antum itu konsep Mahdiisme ini ada dalam fitrahnya manusia gitu. Fitrah manusia, fitrah manusia yang menginginkan keadilan. Itu yang paling penting. Manusia yang menginginkan keadilan dan merasakan betapa penindasan itu adalah suatu kejahatan yang harus dilawan bersama-sama. Ini selama ada pikiran itu, dimanapun pikiran itu ada, artinya di kepala orang yang memiliki ideologi Islam yang sempurna, atau di kepala orang yang memiliki ideologi katakanlah empirisis ya, ideologi materialis, tetap aja selama semangat itu ada dan inspirasi akan keadilan itu ada, dia akan tumbuh dan tidak akan hilang. Sebenarnya apa faedahnya memiliki keyakinan semacam ini? Karena kan bisa saja kalau kita yakin nanti suatu saat akan datang juru selamat, kita menghadapi ketidakadilan yang di depan mata, kita akan bilang, udahlah saya ini nggak mampu melawan ketidakadilan ini, biarlah nanti sang juru selamat atau Imam Mahdi yang mengurus gitu. Jadi apatis gitu. Justru tidak, karena orang yang apatis bukan begitu berpikirnya. Kalau disebut apatis adalah dia yang merasa ketidakadilan itu tidak akan pernah terwujud lah, ngapain dipikirin juga. Tapi selama dia masih meyakini bahwa keadilan itu di tangan siapapun akan terwujud, maka dia akan menjadi bagian dari gerakan penegakan keadilan, bukan menjadi bagian untuk melawan penegakan keadilan. Ini yang terpenting. Kalau orang apatis, maka langkah dan sikap dia adalah, buat apa sih mau mewujudkan keadilan, toh juga tidak akan pernah terwujud, itu kan cuma dongeng, itu kan cuma cerita. Nah sebaliknya, akidah tentang Mahdiisme ini menghidupkan harapan bahwa kalau engkau memang mau ada keadilan, minimal harapan itu jangan dimatikan. Harapan itu harus selalu ada. Jadi sebenarnya keyakinan terhadap Mahdi ini sentral bagi orang yang cinta keadilan ya, Zat? Kalau sudah nggak cinta keadilan ya nggak susah ya untuk percaya. Dan buat dia keadilan adalah sebuah konsep utopis yang tidak akan pernah terwujud. Jadi untuk apa juga diyakini? Karena tidak akan pernah terwujud, juga tidak ada gunanya meyakini sesuatu. Bahkan mungkin lebih baik kita lupakan aja daripada nanti dia menjadi harapan palsu kan gitu. Nah, sementara sebaliknya Mahdiisme ingin menginjeksi
perasaan bahwa keadilan itu pada saatnya akan datang untuk semua orang, untuk semua bangsa, dan juga dalam semua dimensinya. Itu yang terpenting. Selanjutnya, siapa sosok ini dan apa sudah ada di tengah-tengah kita? Nah, dalam sejarah kan sudah disebutkan bahwa ada minimal sekian banyak bukti, dan itu sebetulnya sudah pernah juga saya sampaikan di salah satu video tayangan Kupas beberapa tahun yang lalu, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, bahwa para ahli sejarah menyatakan bahwa ada sosok bernama Muhammad ibn Hasan al-Mahdi ini, atau Muhammad al-Mahdi ibn Hasan al-Askari, yang lahir 255 Hijriah di bulan Sya'ban tanggal 15. Nah, sosok inilah yang dianggap oleh sebagian muslimin sebagai yang disebut sebagai Imam Mahdi itu. Hanya saja kemudian sosok ini kan mengalami kegaiban. Di sinilah terjadi perbedaan pendapat antara mereka yang tetap meyakini dia adalah pengusung bendera keadilan bagi seluruh umat manusia, siapapun dia dan dari manapun datangnya atau dimanapun dia tinggal. Di sisi lain ada yang bilang tidak, ini hanya takhayul satu kelompok. Nah, ini yang ingin saya camkan di sini atau saya tekankan di sini, bahwa sebagian dari yang meyakini pun terseret pada arus untuk mengatakan bahwa sosok ini hanya untuk kelompoknya, sosok ini hanya untuk sektenya, golongannya. Di sini dia sebetulnya telah mematikan ide tentang Mahdiisme itu sendiri, dan sesungguhnya juga telah mereduksi Imam Mahdi sebagai pemimpin kabilahnya atau pemimpin partainya. Dan ini adalah dosa besar terhadap konsep itu. Bukan suatu pertolongan atau menolong dan membesarkan konsep itu. Justru dia, orang ini dengan keyakinan seperti ini, dia telah mereduksi Imam Mahdi dan mereduksi konsep itu sendiri menjadi sekedar seperti ketua partai, ketua umum suatu partai di mana dia adalah anggotanya, yang bukan anggotanya tidak akan diurus. Di sisi lain dia juga ingin mengatakan bahwa semua orang lain selain anggota ini adalah musuh dia dan kelak akan ditimpa oleh suatu katakanlah penghakiman dari ketua partainya. Ini menurut saya merusak akidah itu dan juga menghambat kedatangan Imam Mahdi. Cara berpikir dan akidah yang keliru itu. Oke, kan sosoknya ini kan orang-orang seperti ini. Kenapa? Ada di kalangan umat Islam itu ada perbedaan kan soal sosok. Artinya ada pendapat-pendapat lain kan. Tapi terlepas dari soal sosok, saya ingin tanya seberapa kuat kedudukan keyakinan terhadap Imam Mahdi atau Mahdiisme ini dalam akidah Islam? Oh, sangat kuat. Kalau dari segi keyakinan tentang akidahnya sendiri atau konsep ini sendiri, tidak ada umat Islam satupun, ulama Islam, madhab Islam yang menolaknya. Hanya saja kan persoalannya siapa sosoknya. Ketika bicara tentang siapa sosoknya, ada yang mengatakan dia telah lahir, ada yang mengatakan dia belum lahir. Terlepas dia sudah lahir atau belum lahir, tidak ada yang menolak akidah ini dari bagian dari Islam dan juga bagian dari agama-agama sebelumnya. Itu menariknya. Nah, persoalannya kan tinggal sosoknya. Mereka yang mengatakan sudah lahir punya argumennya, punya data-datanya, punya artefaknya. Tapi kepada mereka yang menyatakan belum lahir, kita justru sedang bertanya, kalau belum lahir siapa orangnya? Ini justru mereka punya beban untuk menjawab pertanyaan ini lebih besar. Siapa dong kalau gitu orangnya? Oh, nanti. Sesuatu yang nanti itu tidak ada. Kalau yang menyatakan dia sudah lahir, justru dia tidak punya beban untuk mengatakan siapa sosoknya, karena sosoknya sudah ada. Tinggal kita tunggu dia dari kegaibannya melaksanakan tugas penyebaran keadilan itu. Dan sebetulnya yang saya ingin tekankan adalah bahwa tugas itu juga tugas kolektif. Bukan dia tidak menyebarkan keadilan, dia akan selalu siap. Tetapi keadaan tidak siap atau kondisi tidak memungkinkan untuk kedatangannya. Loh, kenapa kondisi tidak memungkinkan untuk kedatangannya? Karena kesadaran manusia tentang keadilan itu tidak match dengan sarana dan prasarana penegakan keadilan yang akan dia lakukan, gitu. Jadi manusia ini kan masih mengira keadilan itu harus dengan kekerasan, pembantaian, konflik, perang, penghancuran. Kalau itu yang diharuskan, kalau itu kondisi yang masih dipikirkan manusia, maka kedatangan Imam Mahdi itu tidak akan sesuai dengan zaman itu. Karena pada akhirnya nanti Imam Mahdi hanya akan menjadi panglima perang, dan itu konsep yang keliru. Juga yang menyatakan bahwa nanti Imam Mahdi harus membawa mukjizat dan seterusnya. Loh, kalau mukjizat, para nabi sudah mukjizat, sebanyak-banyaknya nabi dan sebanyak-banyaknya rasul sudah ada sebelumnya. Maka Imam Mahdi ini harus
datang untuk menegakkan keadilan di suatu masyarakat global yang memang haus akan keadilan dengan cara-cara yang sangat adil. Bukan dengan cara-cara dia atau cara-cara sempit dia tentang keadilan itu apa. Bukan penegakan keadilan dengan menodongkan senjata. Juga bukan keadilan dengan menembakkan peluru ke musuh. Bukan. Kalau seperti itu, mundur lagi ke belakang. Dan berarti manusia itu belum siap. Ide ini saja orang belum semuanya terima gitu loh, Pak Irman. Saya teringat kepada cita-citanya Imam Khomeini. Imam Khomeini mengatakan bahwa suatu saat saya berharap manusia itu menyelesaikan persoalannya dengan pena. Tapi saat itu kan belum datang. Dan mungkin usia kita hidup ini belum tentu akan datang. Karena semua orang maksakan, saya akan menyelesaikan masalah saya dengan kekuatan saya, dengan pedang saya, dengan, kalau sekarang bukan pedang, artinya dengan rudal saya, dengan sistem penghancuran yang saya miliki, dengan senjata pemusnah saya, massal saya. Pada akhirnya berarti kita masih seperti ratusan abad manusia hidup di dunia sebelum ini kan. Tapi bukankah riwayat-riwayat tentang Imam Mahdi menggambarkan suasana semacam itu, Ustaz? Setelah saya tidak meyakini kalau Imam Mahdi itu akan muncul dengan cara-cara seperti itu. Karena kalau cara-cara seperti itu sudah pernah dicoba dan hasilnya kembali ke titik nol. Dan saya percaya manusia itu berprogres menuju kepada titik di mana dia sudah jenuh dengan cara-cara ini. Sudah yakin bahwa cara-cara ini tidak akan membawa dia atau mengantar dia kepada sistem yang lebih baik. Nah, kejenuhan ini kan sekarang masih belum. Manusia justru malah mundur. Ini sekarang kalau kita lihat apa yang terjadi di Eropa sekarang, artinya dari perang dingin sekarang justru hot war ya. Perang panas, artinya manusia malah dari seharusnya dulu mulai meyakini di tahun 90-an dengan apa yang disebut sebagai soft power atau kekuatan lunak, sekarang justru mulai berkeyakinan dengan hard power atau kekuatan keras. Ini kan berarti mundur lagi ke belakang. Tetapi pada akhirnya kalau kita lihat seperti perjalanan yang akan terjadi ya Pak Irman, manusia itu akan lebih meyakini enggak deh. Kayaknya bukan kekuatan senjata yang akan menyelesaikan. Mungkin diplomasi, mungkin negosiasi. Nah, ini sudah mulai soft. Pada akhirnya nanti ini yang akan lebih dominan harusnya di masa-masa yang akan datang. Sepertinya itu yang akan lebih dominan. Artinya manusia harus duduk, bernegosiasi, mencari kompromi, berdiplomasi untuk menyelesaikan persoalannya. Nah, sebelum saya membahas soal suasana-suasana atau tanda kemunculan, itu saya ingin bertanya kepada antum soal kelompok Muslim yang menyatakan bahwa telah lahir sosok Imam Mahdi itu, artinya kan reappearance ya, dia akan muncul kembali, akan datang kembali. Nah, sebetulnya kata-kata yang tepat bukan reappearance, yang tepat itu adalah ketampakan ya, ketampakan. Nah, dan saya punya ilustrasi. Jadi ada sebagian orang kan mengira bahwa ini dari mana ini sesuatu yang nggak bisa tampak. Jadi saya kalau pernah merenung gitu, ini kan sama seperti sebetulnya misalnya hidrokarbon yang dimiliki oleh manusia selama jutaan tahun itu kan baru ditemukan manfaatnya. Potensi minyak dan gas itu selalu ada di sepanjang kehidupan bumi ini. Tetapi manusia kan baru menemukan itu sekitar 1700, artinya kurang lebih 300 tahun yang lalu. Oh, ada ya minyak dan gas di bumi ini, kira-kira begitu ya. Nah, penemuan ini itu menunjukkan adanya suatu kemajuan, meskipun itu kemajuan di ilmu pengetahuan material ya. Nah, nanti manusia akan menemukan itu, bahwa ada ternyata sosok yang seperti ini yang harus kita dukung. Nah, itu perlu waktu. Manusia sekarang masih mengira bahwa sosok yang perlu didukung itu siapa? Ya yang bisa pameran Ferrari, yang bisa punya uang banyak, yang bisa punya wibawa, yang bisa bangun gedung-gedung. Ya sudah, masih di situ, silakan. Nah, nanti manusia akan discover, istilahnya manusia sendiri akan menemukan. Ternyata itu sosok yang harus didukung tuh yang modelnya seperti ini, orangnya seperti ini, ciri-cirinya seperti ini. Dan potensi itu sudah ada. Sama seperti keberadaan minyak dan gas, hidrokarbon di muka bumi, sosok ini sudah ada. Tinggal manusia punya nggak tingkat pemahaman, inteligensi dan
kemampuan untuk menemukannya. Ketika dia sudah ditaraf mampu menemukannya, maka dia akan mendukung orang ini gitu. Nah, tentu penemuannya pun harus bersamaan dengan ketika penemuan itu ada juga bukan cuma menemukan atau discover, tapi mampu mengeksplorasi dan mengeksploitasi. Memanfaatkan. Eksploitasi itu kan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang artinya jelek, padahal sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu normal aja, kata normal ya, netral ya. Artinya jadi mengeksplorasi, artinya menjelajahi dan menggali, kemudian memanfaatkan. Jadi maksud antum dia tidak ada di dimensi lain, dia ada di dimensi kita, ada di tengah-tengah kita. Ada di dimensi kita, hanya saja sosok dia tidak ditemukan, dan kalaupun sekarang ditemukan oleh manusia tidak akan ada gunanya. Manusia hanya akan menganggap dia orang bodoh, orang lemah, tidak perlu didukung. Kenapa? Manusia lebih suka berimajinasi pemimpin itu harus badan gede, postur besar, kekuatan militer, tegap, mungkin Graham punya muka yang seperti Johnson Dwayne gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan kemunduran beliau pun juga tidak mau ditemukan karena manusia masih seperti itu. Oke, Zat. Tadi antum mengatakan bahwa beliau gaib karena memang kondisi belum memungkinkan dan juga menyelamatkan beliau dari ancaman. Tapi kenapa apa hikmahnya sosok ini sudah dilahirkan gitu dan ada di tengah-tengah kita selama ini? Sebelum saya menanyakan soal kenapa orang bisa hidup maksud saya ribuan tahun, tapi saya menanyakan kenapa harus sudah lahir. Karena kan bukankah orang yang belum lahir atau setidaknya lahir di era milenial sekarang gitu kan, itu kan setidaknya dia lebih up to date dengan perkembangan zaman. Kalau lahirnya ribuan tahun lalu mungkin jadul gitu, pemikirannya mungkin. Saya nanya begitu, Zat. Karena dia sudah lahir dan hidupnya ribuan tahun, justru dia tidak jadul, dia update. Dan dia sudah tahu manusia mengalami apa saja selama ini. Dan dia tahu persis peradaban manusia, bagaimana peradaban itu dibangun dan kemudian maju dan kemudian jatuh. Jadi dia punya learning curve yang sangat luar biasa gitu. Ya. Experience-nya sudah tidak pernah ada manusia dengan experience seperti dia. Ya. Nah, baru saya akan tanyakan saat itu bagaimana manusia bisa hidup ribuan tahun? Bahwa manusia tidak tahu bagaimana manusia bisa hidup ribuan tahun itu tidak memustahilkan ya, karena sudah sangat banyak hal yang manusia tidak tahu dan kemudian menemukan. Dan ketika itu ditemukan baru manusia tahu. Jadi ada kaidah dalam logika, apa yang tidak kita ketahui tidak bisa kita bantah, man. Sesuatu itu disebut mustahil setelah kita tahu betul bahwa itu mustahil. Tapi kita tidak akan pernah sampai bahwa itu mustahil orang hidup seperti itu, tidak akan pernah. Dan memang tidak pernah ada vonis dari ahli-ahli kesehatan bahwa manusia pasti umur segini mati gitu ya. Tidak ada. Manusia bisa diperpanjang. Bahkan sekarang ada penemuan terus tentang perpanjangan usia manusia. Ya mungkin dia di planet Mars apa segala macam nanti. itu kan persoalan lain, tapi bahwa tidak ada. Jadi gini, ketidaktahuan itu bukan dalil untuk menafikan sesuatu. Karena Anda tidak tahu, Anda tidak bisa menafikan. Seperti misalnya saya tidak tahu apa yang ada di kantong Anda. Saya tidak bisa mengatakan bahwa yang di kantong Anda itu pasti bukan tape recorder. Tak bisa, tidak tahu, tidak punya perpanjangan gitu, tidak punya kemampuan untuk menafikan. Ada saja berita-berita penemuan manusia yang hidupnya sudah lebih dari 100 tahun, ada yang sampai 130 tahun malah ya. Jadi memang tidak ada batas yang klinis bagi hidup manusia gitu ya, yang sudah pasti manusia umur segini mati itu tidak ada ya. Oke, saya ingin menanyakan soal ini Zat, tanda-tanda kemunculannya atau kira-kira suasana ketika beliau muncul itu kan kalau kita baca riwayat atau istilahnya ceramah-ceramah tentang beliau, tentang Imam Mahdi, itu kan selalu kesannya ini Imam Mahdi ini pembalas dendam, and vengeance ya kan. Kalau The Batman itu kan and vengeance, jadi pembalas dendam, orang akan diislamkan semua, babi akan dimusnahkan, padahal babi salahnya apa gitu. Gereja akan
dihancurkan, salib-salib akan dibakar. Menurut saya bukan Imam Mahdi saya, dan tidak ada kalau pikiran seperti itu pasti bukan keadilan yang akan dibawa, melainkan kehancuran. Dan pasti kehancuran bukan awal dari keadilan, kehancuran adalah kehancuran. Kalau saya tidak percaya dengan Imam Mahdi seperti itu. Imam Mahdi saya adalah Imam Mahdi yang mengajak kepada manusia kembali kepada fitrahnya, manusia kembali kepada akal sehat, kembali kepada kebaikan hatinya untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan dengan demikian terjadilah keadilan itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat, seluruh manusia. Kalau mengislamkan seluruh manusia gimana? Dan itu bukan tugas dia, mengislamkan bukan tugas Nabi, bukan tugas Imam Mahdi, bukan tugas siapa-siapa. Mengislamkan itu tugas manusia untuk dirinya sendiri. Karena Allah sudah bilang la ikraha fiddin. Jadi manusia harus sadar bahwa dia harus Islam. Tidak ada paksaan orang masuk Islam. Tugasnya menegakkan keadilan, saja. Tugasnya menegakkan keadilan agar manusia punya kesempatan untuk kembali kepada fitrahnya. Ya. Ini katanya waktunya sudah habis, Pak. Ya. Baik, Ustaz. Mungkin sementara itu yang bisa kita obrolkan, Ustaz, ya, soal Imam Mahdi. Kalau ada waktu lain mungkin kita bisa lebih panjang lagi pembicaraannya. Demikian para pemirsa Kupas sekalian, obrolan kami tentang Imam Mahdi dan keyakinan akan kemunculan atau keberadaan Imam Mahdi dan kemunculannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe video-video channel kami dan like video-video kami jika informasi yang kami sampaikan berguna dan bermanfaat bagi teman-teman dan para pemirsa sekalian. Terima kasih.